Baik kawan-kawan, untuk analisa saham mingguan untuk hari ini 8 Maret 2021 saya akan menambahkan 5 saham yaitu ASII, UNTR, ELSA, Akra, dan ISMR ya. Jadi kita mulai dengan ASII. Kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari September awal kurang lebih sampai maksimumnya kayaknya di sekitar 6925 ya. 6925 di 14 Januari 2021. Jadi kalau kita lihat di sini dia sekarang sedang menguji support dari retracement 1,8% ya. Kita lihat di sini sebelumnya dia sempat turun ke bawahnya lagi tapi nggak lama dia naik lagi. Jadi kita bisa menjadikan 61,8 sebagai support psikologis ya. Ini sudah cukup dekat. Kalau sudah punya saham ASII, hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya. Ini low sebelumnya 5350 atau kalau dia turun di bawahnya di Fibonacci retracement 61,8 di 5300 ya. Kalau belum punya, kalau mau buy sih boleh-boleh saja karena ini dia sudah dekat dengan support psikologisnya ya. Kalau mau spekulasi buy boleh saja, tapi kalau mau amannya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ini ya, minimum ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 5.700, maka dia akan kecenderungan mencapai target ini ya, sekitar Fibonacci retracement 38,2 sekitar di 5.900-an ya. 5.925. Ini untuk SI. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.925, boleh tambah lagi atau average up dengan target terdekat di ini ya, kurang lebih di kalau kita tarik ini di dekatnya retracement 23,6 ini ada 6250 ya. Garis resistennya kurang lebih di 6250. Kalau dia berhasil naik lagi di atasnya 6.300, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target 6.800 ya, sekitar sini ya. Ini 6.800 sampai 6.850. Ini untuk ASII. Kemudian untuk UNTR hari Senin ini 8 Maret dia naiknya cukup tinggi ya reboundnya. Kalau sudah punya pasang stop loss-nya kalau dia turun lagi di bawah ini ya. Kita lihat di retracement 38,2 ini di sekitar 22.181 ya kalau angkanya ya retracement 38,2. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya ini kalau kita lihat swing low sebelumnya 22.000 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 22.000, hati-hati ada kemungkinan dia akan testing ke support berikutnya di sekitar 50% ya. Ini kita lihat sebelumnya dia testing sekitar 20 ribuan ya, 20.000 sampai 20.200. Bagi yang belum punya, ada baiknya kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ini ya. Ini ada resistennya 23725 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2375, boleh buy ya dengan target terdekat di sekitar ini ya. 24585-an ya, 24600 ya. 24600. Kalau dia berhasil breakout 24600, boleh tambah lagi, ada kemungkinan dia bisa mencapai kurang lebih sekitar sini ya. 27.000 ya bisa lah kurang lebih ya. 27.000. Ini untuk UNTR. Yang belum buy, wait and see ya, tunggu breakout sekalian. Kalau sudah punya, jangan lupa dijagain ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, di level 38,2%. Kemudian untuk ELSA, minggu ini dia akan mencoba rebound ya, karena ini sebelumnya dia sempat terkoreksi setelah naik ke retracement 23,6%, kemudian terkoreksi lagi ke 38,2%, dan minggu ini dia akan mencoba untuk kembali naik lagi ke 23,6% ya. Kalau sudah punya, pasang stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 380 ya. Ini kan ada low-nya 380. Kalau dia turun di bawahnya 380 jual dulu karena dia ada kemungkinan akan menguji level support di bawahnya ini ya, sekitar 352-an ya. 352. Jadi kalau yang belum punya, jika ingin buy, boleh saja buy kalau sudah berhasil naik ke atasnya 400 ya. Kalau kita lihat di sini 400 sekitar 408 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 408, boleh tambah atau buy ya.
dengan target terdekat kurang lebih di 430 ya. Yang menarik di sini kalau dia berhasil breakout di atasnya ini ya. Ini kalau kita lihat retracement dari 3,6% sekitar 430 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas high-nya yang 436, sebelumnya 436 yang ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 436, maka tidak menutup kemungkinan akan mencapai target 500 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout, boleh tambah lagi atau average up ya untuk ELSA. Kemudian untuk AKRA, kalau kita lihat grafik mingguannya ini uptrend-nya cukup bagus ya. Setelah dia sideways 4 minggu yang sebelumnya, setelah ini kita lihat di awal-awal Februari dia naik lumayan tinggi ya, kemudian konsolidasi sideways kurang lebih sekitar 4 minggu, dan hari ini Senin 8 Maret 2021 dia naiknya cukup tinggi breakout. Bagi yang sudah punya pasang trailing stop ya. Kalau dia turun lagi di bawah 3.600 hati-hati ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 3.600 ada kemungkinan dia akan kembali lagi ke support sebelumnya yang ini ya, 3.270-an kurang lebih untuk AKRA. Kalau yang belum punya boleh beli ketika dia breakout di atas 3740 ya. Kalau dia new high, higher high boleh beli dengan target terdekat di sekitar 3850 dan 4110-an ya. Di 4100 lah kurang lebih di extension 61,8 untuk AKRA. Kalau kita lihat di mingguannya, weekly-nya, ini target 61,8 tidak susah ya kalau dia sudah berhasil breakout ya. Ini kita lihat dia sudah berhasil breakout di kalau kita tarik garisnya Fibonacci extension 3 titik dari Maret ini ya, lowest-nya dia, kemudian di sebelum area konsolidasinya dia kan high-nya di sini, kemudian kita tarik retracement-nya di low-nya 750-an ya kurang lebih ya. Nah kita dapatkan ini kalau dia sudah breakout ya, breakout di atasnya 3.600 ya, maka target terdekat adalah 4.100-an ya. Kalau kita lihat di sini minim ya, ini ada resisten terdekatnya di 4.000 ya. Jadi dalam waktu dekat dia masih memungkinkan untuk menembus 4.000 ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 4.000 atau bahkan naik ke atas 4.100, boleh tambah atau average up ya. Maka target berikutnya kurang lebih di 4950-an lah. Di sekitar sini ya. 4950. Kalau dia berhasil naik ke atas 5.000, maka tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih di sekitar sini ya, 6.000-an ya. Kalau kita lihat di sini 5875 lah, sampai 6.000 gitu ya, masih ada kemungkinan ya. Kalau di Fibonacci retracement 161,8 itu di 6.300. Sebetulnya sih kalau kita lihat di 6.300 ini adalah support dari area konsolidasi pada tahun 2017 ya. Ini dia konsolidasi panjang ya di sepanjang tahun 2017. Nah, dia bertahan di atas 6.300 ya. Jadi masih potensial untuk mencapai target level di sana ya. Kalau dia sudah berhasil breakout 61,8%, boleh tambah atau average up. Kalau naik lagi ke atas 5.000 di extension 100% kan, itu boleh tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 5.500-an ya, itu juga boleh tambah lagi. Dengan targetnya terdekat minim ya sekitar ini 5875 lah, 5875 sampai 6000. Cuma kalau menurut saya tidak menutup kemungkinan dia berhasil juga untuk capai target untuk 161,8% extensionnya ya, kurang lebih di area sini ya 6.300-an. Itu untuk AKRA. Jadi cukup bagus breakout-nya. Kemudian untuk jasa marga, emiten ini sejak mencapai puncaknya 5.000 kurang lebih ya di 4990 lah di 18 Januari dia terkoreksi dan koreksinya dia sudah rebound ya di atasnya kurang lebih di area retracement level 38,2% ya. Di sini kita lihat retracement-nya level 38,2% di 3950 ya. Jadi kalau sudah punya CSMR, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, low-nya yang sebelumnya 4010 ya.
Kalau dia turun di bawahnya 4010 atau di bawahnya 3950, maka sebaiknya jual dulu semuanya. Karena dia akan menguji level yang di bawahnya ini ya. 23,6%. Kita lihat di sini 23,6%. Area support sebelumnya. Di sekitar sini ya. 23,6%. Ya, kalau dia gagal bertahan di atas 3950, maka ada kemungkinan dia akan turun ke bawah ke level support yang ini. Jadi yang terakhir posisinya cukup bagus. Kalau belum punya boleh buy ya. Kalau dia sudah breakout besoknya naik ke atas 4340 ya. Kalau dia higher high di atas 4340 boleh buy dengan target terdekatnya di 4500 ya. 4500. Kalau dia berhasil naik lagi, tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai target yang ini ya, kurang lebih di 4.600 ya, di sekitar sini ya, 4.600. Kita lihat di sini ada resistennya, ini resistance, ini juga area resistennya, jadi masih peluang ke 4.600 ya. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 4.600 untuk jasa marga, maka ada kemungkinan dia akan menguji lagi resisten 5.000 ya. Jadi resisten 5.000 ini menurut saya sih harusnya sih bisa tercapai ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya Fibonacci extensionnya yang ini ya 38,2% ya. Karena kita tarik garis ekstensinya dari sini ke sini 3 titik ya. Kemudian ini yang titik ketiganya. Kita dapatkan ini untuk extension levelnya yang di sini ya 38,2%. Ya, itu saja untuk pembahasan 5 saham untuk Minggu 8 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021 ya. Terima kasih.